Tapos punapun sarang Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yun Jiho. Jiho memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penulis meskipun pada akhirnya dia berhasil lulus dari salah satu universitas terbaik di Korea, tetapi itu masih belum cukup juga untuk membuat Jiho meraih mimpinya. Karena hal itulah selama 5 tahun ini Jiho harus menjadi asisten penulis terkenal yaitu penulis uang. Suatu hari Jiho memutuskan pulang ke kampungnya. Setibanya di rumah dia terkaget karena dia memergoki adiknya Jisoo sedang bermesraan dengan pacarnya. Jisoo pun langsung cerita ke kakaknya kalau dia telah menikahi pacarnya yang sekarang. Dia juga bilang kalau kakaknya akan menjadi bibit sebab istrinya sekarang mengandung seorang anak. Di situ ayah Jiho pun langsung bilang agar Jiho dan adiknya bisa akrab untuk tinggal di satu rumah bersama. Ketika itu Jiho pun langsung marah karena dia merasa dialah yang mencicil-cicilan dari rumah itu sehingga seharusnya adiknya lah yang pindah. Tetapi adiknya juga bilang kalau dia tak bisa tinggal bersama dengan kakaknya sebab dia tak mahu rumah tangganya diganggu oleh kakaknya. Hello, this is all. Anjira, sinunod ka nuna anda dito. Kau, ujaba. Malam harinya Jiho pun langsung menemui kedua sahabatnya Soji dan Hora untuk curhat tentang masalahnya. Di situ Soji pun langsung bilang kalau selama ini dia mencicil biaya rumah adalah Jiho sehingga Jiho harus mendapatkan haknya dan menyuruh adiknya untuk tinggal di rumah lain. Keesokan harinya Jiho pun mencoba membicarakan lagi masalah rumah kepada ayahnya, tetapi di hari itu tiba-tiba istri dari Jisoo bilang kalau dia mengandung seorang anak laki-laki. Keluarga Jiho yang memang merupakan keluarga patriarkis sehingga di situ Jiho tak memiliki kesempatan lagi. Adiknya dan juga keluarganya pasti mendapatkan rumahnya. Meskipun berat mau tidak mau Jiho harus menerima keputusan itu. Lakian Jiho dari kecil sudah terbiasa dinomorduakan demi kepentingan adiknya yang laki-laki. Di tengah-tengah momen kesedihannya, satu-satunya keluarga yang peduli dan perhatian kepada Jiho yaitu ibunya mendatangi Jiho. Dia pun tak lupa kalau hari ini merupakan hari ulang tahun Jiho. Di situ ibu Jiho memberikan uang tabungannya kepada Jiho untuk dana tambahan menyewa kontrakan baru. Keesokan harinya Jiho pun mulai mencari tempat tinggal di Seoul, tetapi semuanya mahal-mahal, tak ada yang cukup dengan uang tabungannya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Nam Sihe. Sihe adalah seorang programmer di perusahaan startup berumur 30 tahunan. Meskipun di umurnya yang tua ini Sihe masih jomblo karena dia tak mempercayai konsep pernikahan. Satu-satunya makhluk hidup yang dia pedulikan adalah kucingnya. Di hari itu Sihe meminta izin pulang duluan kepada bosnya sekaligus sahabatnya yaitu Sanggu. Sihe izin karena dia harus memberi makan kucingnya sebab teman rumahnya telah dia usir karena teman rumahnya ini sering melanggar perjanjian. Sanggu yang tak ingin urusan kucing ini mengganggu produktivitas dari Sihe, dia pun menelponkan temannya untuk mencarikan Sihe teman rumah yang baru. Ternyata kabar itu sampai kepada sahabatnya Jiho. Sahabatnya bilang kalau ada seseorang yang mencari teman rumah dengan harga yang murah asalkan orang itu mau melakukan pekerjaan rumah. Mendengar informasi itu tentu saja Jiho tertarik. Meskipun harus mengerjakan pekerjaan rumah itu bukanlah masalah, yang penting harganya murah sesuai dengan tabungan milik Jiho. Tanpa pikir panjang Jiho langsung menghubungi Sihe dan menerima tawarannya. Di hari itu Jiho langsung pindah ke apartemen Sihe. Menariknya mereka berdua sama sekali belum pernah ketemu. Di sini mereka berdua terjadi kesalahpahaman di mana Jiho mengira kalau Sihe adalah seorang wanita dan sebaliknya Sihe mengira Jiho adalah seorang pria karena setelah mengetik sosial medianya foto profilnya adalah seorang pria. Selain itu dalam media sosialnya juga tertulis kalau dia mengidolakan klub sepak bola Arsenal. Mana ada seorang wanita yang mengidolakan klub sepak bola, pikirnya. Sihe pun memberitahu tugas rumah yang harus dikerjakan oleh Jiho mulai dari membuang sampah sampai memberi makan kucingnya karena Sihe bilang kalau beberapa hari ke depan dia akan pulang malam karena dia harus lembur kerja. Sudah pitak diri omongin saya Jiho. 첫 번째는 집과 관련된 관리 업무. 두 번째는 주 1회 있는 분리수거. 마지막으로는 제가 야근을 하는 동안 둘이 섰겠지만 일주일 뒤에 계약하는 걸로.
Malam harinya Gio cerita kepada sahabatnya betapa nyamannya tempat tinggalnya sekarang. Dan beberapa hari kemudian Sia dan Gio tinggal di satu apartemen yang sama. Namun mereka berdua masih belum sama sekali bertemu secara langsung dan bertatap muka. Karena Sia selalu pulang larut malam ketika Gio tidur dan berangkat pagi hari sebelum Gio bangun. Hari selanjutnya Sia bersama dengan teman-teman kantornya yang telah melakukan lembur beberapa hari akhirnya berhasil menyelesaikan aplikasi kencan perusahaan mereka. Untuk merayakan hal tersebut, mereka pun makan bersama di restoran. Kebetulan Gio juga makan bersama di restoran itu bersama dengan teman-teman penulisnya. Di situ Gio juga diceritakan sedang mendekati seorang teman cowok kantornya. Ketika keluar, Gio secara tak sengaja melihat Sia sedang menonton pertandingan sepak bola sendirian dan ternyata mereka berdua mempunyai klub sepak bola favorit yang sama, yaitu Arsenal. Mereka pun akhirnya menonton bersama. Siapa sangka meski pertama kali bertemu, tetapi mereka berdua saling memahami satu sama lain karena berasa cocok. Di momen itu Gio pun menceritakan tentang perasaannya. Dia bilang kalau selama 3 tahun ini dia mencintai secara diam-diam teman kantornya. Dan dia yakin kalau teman kantornya itu akan menembaknya di malam ini. Tapi ekspektasi Gio tak sesuai realitanya karena tepat setelah itu gebetannya didatangi oleh seorang wanita dan memeluknya. Tentu hal itu membuat Gio patah hati dan terluka. Dia pun hanya bisa termenung menunggu di halte bus. Di tengah kegalauannya itu secara tidak sengaja lagi-lagi Gio bertemu dengan Sia yang sedang lewat. Di situ Gio pun langsung meminta Sia agar menunggu sebentar di sana menemani dirinya yang sedang galau. Gio pun mulai cerita kalau dia terlalu berharap berlebihan kepada seseorang dan dia tak bisa membedakan sikap pria ketika dia menyukai seseorang atau dia hanya bersikap baik saja. Gio juga cerita kalau dia merasa sangat bodoh selama 3 tahun ini. Dia tak pernah mencoba untuk mengungkapkan perasaannya. Anehnya, meski baru pertama kali kenal, Sia bisa memahami perasaan dari Gio. Dia mengerti alasan kenapa Gio tak mengungkapkan perasaannya. Sebab Gio takut untuk ditolak. Karena itulah Gio memilih untuk memendam perasaannya. Mendengar perkataan Sia itu membuat Gio hatinya terhibur. Dia merasa kalau Sia memang bisa mengerti tentang dirinya dan entah apa yang dipikirkannya. Di momen itu Gio pun memberikan ciuman kepada Sia. Seharinya Gio pergi ke supermarket. Ketika kembali ke apartemen di lift secara tak sengaja Gio bertemu dengan Sia. Pertemuan itu tentu saja membuat Gio sangat malu sebab kemarin malam dengan nangkangnya Gio mencium Sia. Karena pikir Gio dia tak akan bertemu lagi dan pria asing ini. Karena saking malunya setelah keluar dari lift mereka berdua pun segera lari berpisah. Namun yang tak disangka-sangka beberapa saat kemudian mereka berdua memasuki kamar apartemen yang sama. Di momen itulah mereka berdua tersadar kalau selama ini mereka tahu tinggal dalam satu apartemen. Tentu saja mengetahui fakta itu mereka berdua pun syok. Now they are Uzbekism. Salma. Malam harinya Gio langsung cerita ke sahabat-sahabatnya kalau teman seapartemennya itu ternyata adalah laki-laki. Karena hal itulah malam ini dia harus menginap di rumah sahabatnya. Tetapi sialnya sahabatnya ada acara. Karena hal itulah Gio pun harus kembali lagi menemui Sia. Gio meminta izin kepada Sia untuk tinggal sementara di apartemennya sampai Gio menemukan tempat tinggal baru. Gio juga meminta maaf atas tindakan lancangnya tempo hari yang tiba-tiba mencium Sia. Karena kasihan Sia pun mengizinkan Gio untuk tinggal sementara di apartemennya. Keesokan harinya Gio diminta untuk menghadap bosnya Direktur Park. Direktur Park meminta Gio untuk menuliskan sekian drama yang unik. Tentu saja mendapat kesempatan itu Gio pun dengan senang hati dan totalitas mengerjakannya. Di tempat lain Sia mendapatkan pesan tagihan untuk segera membayar cicilan apartemennya. Dia pun mulai menghitung biaya cicilannya dan di situ dia tersadar kalau dia membutuhkan seseorang teman apartemen untuk membantunya membayar cicilan. Setibanya di apartemen Sia terkaget mengetahui apartemennya sangat bersih. Di situ Sia pun tersadar kalau Gio adalah teman apartemen yang sangat cocok karena dia sangat bersih.
Sayangnya saja, Jiho adalah seorang wanita. Setelah mempertimbangkan Jiho adalah rekan terbaik sebagai penyewa apartemen keesokan harinya, Shie pun langsung menemui Jiho. Di situ Shie menanyakan alasan kenapa Jiho menciumnya tempoh hari karena Shie tak ingin ada perasaan yang lebih daripada teman. Jiho menjawab kalau dia hanya penasaran bagaimana rasanya ciuman sebab dari lahir Jiho belum pernah berpacaran sama sekali dan pikirnya mencium seseorang yang tak dikenali adalah pilihan terbaik. Setelah mengetahui Jiho tak mempunyai perasaan yang lebih, Shie pun akhirnya menerima kembali Jiho untuk menjadi penyewa apartemennya dengan catatan Jiho tak boleh jatuh cinta kepada Jihye. Warna kuat dan ikut Tommy seorang kecil. Kroni라면 정말 이해가 됩니다. 무함. 그럼 됐습니다. 완벽합니다. Malam harinya Jiho dan Shie menonton pertandingan sepak bola klub favoritnya Arsenal. Jiho yang mengira kalau Shie adalah seorang yang hubu, dia pun bertanya kenapa alasan Shie sampai umur yang tua ini belum menikah. Shie menjawab dalam hidup dia hanya memprioritaskan 3 hal, dirinya sendiri, kucingnya dan cicilan rumah. Hal itu karena Shie masih harus membayar cicilan rumahnya selama 30 tahun ke depan. Dan lakian Shie juga sudah merencanakan dirinya untuk tinggal di rumahnya sendirian sampai tua dan meninggal sendirian di usia senja. 인생에서 이 집과 고양이 그리고 저 자신, 이 3가지만이 제가 감당할 수 있는 것들입니다. 그 이상의 비용과 에너지가 드는 일은 할 필요가 없죠. 네. Hari esoknya Ibu Shie mengunjungi apartemen Shie. Mengetahui fakta kalau sekarang Shie tinggal serumah dengan seorang wanita, ibunya menjadi lega karena ibunya sudah berharap Shie agar cepat menikah. 웬방문변스를 미처 생각하지 못했네요, 제가. 외부인이 아니라 부모님이 시켰네요. 지만 괜찮으시다면 그냥 잠시 무시하고 계셔도 아는 감독님이 담당 작업실에 있다고 해서 Di malam itu Shie pun harus menginap sementara di tempat studionya bekerja. Tapi di malam itu ada seorang teman kantor Jiho yang berusaha untuk melecehkan Jiho. Jiho pun langsung melarikan diri dari tempat itu tanpa membawa apapun. Ketika lontang lantung di jalan secara tak sengaja, Shie menemui Jiho. Shie yang melihat kondisi Jiho tak karu-karuan, dia pun langsung membawa Jiho ke rumahnya. Mereka pun seperti biasanya menonton pertandingan Arsenal. Shie yang terus kepikiran karena ibunya meminta Shie agar segera cepat menikah. Di momen itu Shie pun tiba-tiba mengajak Jiho untuk menikah dengannya. Mendengar itu tentu saja Jiho syok. Shie pun tak menjelaskan alasannya kenapa dia mengajak Jiho untuk menikah dan menyuruh Jiho untuk melupakan ajakan pernikahan itu. Keesokan harinya karena benar-benar penasaran, Jiho pun bertanya kenapa alasan Shie mengajak Jiho untuk menikah. Shie pun menjawab kalau pernikahan win-win solution bagi mereka berdua sebab Jiho membutuhkan tempat tinggal tapi dia tak punya uang, sedangkan Shie membutuhkan seseorang untuk membersihkan apartemennya. Shie pun menanggapi sekarang dibutuhkan Jiho apa-apa cinta atau rumah, tapi Jiho membalas bukankah setiap pernikahan seharusnya dirandasi cinta. Pada akhirnya Jiho meskipun membutuhkan tempat tinggal, dia tak menerima ajakan pernikahan dari Shie karena dia masih menganggap kalau pernikahan harus didasari cinta. 좀 사랑 그런 게 지금 당장 필요하십니까? 집보다도 지금 당장은 아니라도 언젠가는 필요하겠죠. 저한테도 그러시군요. Di tempat lain kita diceritakan salah satu sahabat Jiho yaitu Soji. Soji adalah wanita karir yang selalu bekerja keras untuk perusahaannya. Meskipun begitu, ketika di kantor, Soji seringkali mendapatkan pelecehan dari atasannya. Di tempat lain diceritakan juga sahabat lain dari Jiho yaitu Hora adalah seorang pelayan di restoran. Dia selalu tinggal bersama dengan pacarnya. Hubungan mereka memang sangat mesra. Malam itu mereka bertiga bertemu. Jiho cerita halo malam sebelumnya dia dilecehkan oleh teman kantornya dan dia kembali ke rumah Shie. Di situ sahabatnya pun menanggapi jarak antara studio dan rumah Shie itu sangat jauh sekali. Apa jangan-jangan sebenarnya Jiho mulai tertarik kepada Shie? Jiho, 너 그런 사람 뭐 있구나? 오닥치구나. 무슨이었니? 아니야, 무슨 헤이, 이fem인데 아니야, 스타일이야. 헤이. People featured in the honey icon.
Keesokan harinya perusahaan Sihe launching aplikasi terbaru Sihe sebagai programmer utama di hari itu dia pun mempresentasikannya di semua orang. Gio pun langsung menolak anggapan tersebut. Dia bilang kalau dia tak ada hubungan sama sekali kepada Sihe. Dia menjelaskan kalau mereka mengeluarkan aplikasi terbaru yaitu aplikasi Kencan. Di presentasi itu dia bertanya kenapa aplikasinya dinamai aplikasi Kencan. Bukankah lebih baik dinamai hasil output dari cinta itu sendiri yaitu pernikahan. Sihe yang orang saat logis setiap bulan menjawab anggapan umum yang bilang kalau pernikahan itu selalu dilandasi cinta. Itu cumanlah romantisasi yang dibuat oleh manusia karena sejatinya konsep pernikahan itu adalah upaya manusia untuk melestarikan spesiesnya. Sang William sadar kalau temannya ini sudah agak ngawur dalam menjawab pertanyaan. Dia pun langsung segera mengambil alih presentasi dari Sihe untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Kebetulan di acara launching aplikasi perusahaan itu sahabat dari CEO, Soji, juga datang nama kili perusahaannya. Ternyata Sanggu dan Soji pernah bertemu sebelumnya. Karena hal itulah Sanggu pulang show menghampiri Soji dan bilang kalau mereka berdua pernah bertemu sebelumnya di acara pernikahan. Bahkan mereka berdua pernah tidur semalam di hotel. Tapi Soji yang orangnya cuek, dia bilang kalau dia sama sekali tak mengingat Sanggu. Mungkin karena Sanggu ketika diranjang dia kurang perkasa. Hanya untuk kukul kamu bayo. 우리 그때 완전 느낌 있었잖아요. 기억나요? 미안해요. 제가 웬만하면 같이 산 남자는 다 기억하는데 전혀 기억이 안 나는 거 보면 그닥 인상 깊진 않았나 봐요. Malam harinya teman kantor Jiho yang berusaha melecehkan Jiho tempo hari meminta maaf di hari itu, tetapi terlihat di wajahnya tak ada perasaan tulus sama sekali. Bahkan dia merasa bersalah. Terlihat dia hanya basa-basi saja agar teman-teman kantornya mewajarkannya. Tentu saja karena hal itu membuat Jiho muak. Dia pun bilang di malam itu ke teman-teman kantornya kalau dia mulai hari ini krisan dari pekerjaannya. Setelah itu untuk meredakan kesedihannya, Jiho langsung menghubungi kedua sahabatnya. Mereka pun langsung minum bersama dan karaokean. Keesokan harinya Ibu Sihe datang lagi ke apartemen Sihe. Jiho yang ada di sana, dia pun bersembunyi dan mendengarkan obrolan antara Sihe dan ibunya. Ibunya laki-laki memaksa Sihe untuk segera menikah. Jika tidak, Sihe akan dicarikan jodoh. Setelah itu Jiho ngobrol berdua dengan Sihe. Jiho pamit dia akan pulang ke kampungnya karena baru saja dia resign dari pekerjaan sehingga sekarang dia menjadi seorang pengangguran. Jiho pun juga memberikan selamat kepada Sihe karena baru saja dia dijodohkan oleh ibunya dan berarti setelah ini Sihe akan segera menikah. Tapi Sihe menjawab kalau dia tak yakin akan menikahi wanita pilihan ibunya sebab saat ini dia membutuhkan seseorang seperti Jiho yang bisa membayar sewa dan membersihkan rumahnya. Jawaban itu membuat Jiho tersentuh karena seumur hidupnya dia merasa tak dibutuhkan siapapun. Keluarganya selalu mengutamakan adik laki-lakinya. Pekerjaannya juga tak membutuhkannya. Dan Sihe lah satu-satunya orang yang bilang kalau dia membutuhkan Jiho. 저런 결혼이 아니라 지호 씨가 필요해서 제안드렸던 겁니다. 저한텐 좋은 여자보다 월세 수입을 보장해줄 우수한 세입자가 필요하니까요. 지호 씨니까 그랬던 겁니다. Malabarnya Jiho ke terminal untuk pulang. Saat di dalam bus Jiho hanya bisa merenung sedih. Dia tak menyangka kalau pada akhirnya ia gagal di kota perantauan dan harus pulang kampung. Di tengah renungannya itu tiba-tiba Sihe datang untuk memberikan tulisan terakhir yang tertinggal di apartemen Sihe kepada Jiho. Di momen itu Jiho tersadar kalau menikahi Sihe kelihatannya bukanlah keputusan yang buruk karena Jiho selalu terngiang-ngiang perkataan Sihe yang mengatakan kalau Sihe membutuhkannya. Karena itulah Jiho langsung mengajar Sihe dan mengajak Jiho untuk menikahi dirinya. Sihe pun bertanya apakah Jiho menyukainya. Jawab Jiho tidak. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menikah. Kemudian film flashback menceritakan bagaimana awalnya Jiho bisa merantau di ibu kota Seoul. Ketika itu Jiho masih duduk di bangku SMA. Ayahnya menginginkan Jiho untuk kuliah di jurusan keguruan, sedangkan Jiho ingin mengambil sastra. Sebab cita-citanya dari kecil dia ingin menjadi seorang penulis. Karena tak mendapat restu dari orang tuanya, Jiho terpaksa membohongi ayahnya. Dia secara diam-diam mengambil jurusan sastra dan merantau kuliah di ibu kota. Kembali ke masa sekarang, Jiho dan Sihe membahas persyaratan mereka masing-masing. Jiho meminta agar biaya sewa rumahnya dikurangi sebab saat ini Jiho masih belum mendapatkan pekerjaan. Dia pun bertanya kenapa alasan Jiho tak memilih pulang kampung saja daripada harus berjuang keras
chaos di ibu kota seperti ini, dia pun membalas dia tak bisa pulang karena pastinya nanti dia akan selalu berdebat dengan ayahnya. Dan yang lebih penting lagi, Tio ingin membuktikan terlebih dahulu kalau dia bisa sukses di kota perantauannya. Kalau Tio ditelepon orang tuanya, meminta Tio untuk segera pulang, Sihe pun berniat untuk ikut Tio pulang ke kampungnya karena Sihe ingin meminta restu kepada orang tua dari Tio untuk menikahi Tio. Keesokan harinya, Tio menemui sahabatnya orang untuk meminta saran, tips dan trik caranya agar seorang pria bisa disukai mertuanya. Orang pun langsung memberikan tips dan triknya kepada Tio dan setelah itu Tio langsung bertemu dengan Sihe dan memberitahu semua tips dan triknya agar Sihe bisa membuat ayah Tio menyukainya. 상인의 마음을 섭렵해 점적한 맛, 첫 번째, 따님 존의 평생 물한방울 시작했습니다. 두 번째, 따님의 사장 사모님 소리를 듣게 하겠습니다. 세 번째, 따님의 평생 공주님처럼 모시고 살겠습니다. 네 번째, 벽에 똥 쌀 때까지 따님만을 사랑하겠습니다. Malam harinya mereka berdua pun pulang ke kampung halaman Tio. Akhirnya Sihe pun bertemu dengan orang tua Tio. Di situ Sihe bilang kalau dia adalah pakar dari Tio dan Sihe langsung mengeluarkan semua tips dan trik yang telah diberikan tadi dan benar saja hal itu membuat ayah dari Tio menyukai Sihe. Keluarga Tio yang memang adalah keluarga yang patriarkis dan tradisional melihat Sihe ini adalah seorang pria yang punya pekerjaan tetap dan juga rumah. Tentu hal itu membuat ayah Tio sangat menyukai Sihe. Akhirnya Sihe pun meminta restu ayah Tio untuk menikahi anaknya. Ketika itu ayah Tio pun langsung terkaget karena kenapa tiba-tiba mereka berdua baru saja kenal. Apakah mungkin Tio hamil di luar nikah? Karena panik Sihe pun keceplosan dia menjelaskan meskipun dia dengan Tio tinggal satu rumah tetapi mereka berdua sama sekali tak pernah menyentuh satu sama lain. Karena sudah terdesak, Sihe sebelumnya telah diberitahu jurus pamungkas untuk memenangkan hati ayah Tio yang merupakan ayah patriarkis di situ. Dia pun langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia langsung sujud ke ayah Tio dan bilang kalau dia tak akan membiarkan Tio untuk kerja keras. Tio akan tenang-tenang saja di rumah dan mengurusi perkara rumah tangga. Mendengar anaknya tinggal satu rumah dengan seorang pria, tentu saja itu langsung membuat ayah Tio marah besar. Nah, 따님 소래 가생부라마을 묻지 않겠습니다. Kemudian memperlihatkan Canggu yang sedang nongkrong dengan pacarnya orang yaitu Wong Sheo. Ketika itu, orang tiba-tiba menelpon Wong Sheo dan marah-marah gak jelas tanpa alasan. Di situ Wong Sheo langsung curhat kepada Canggu. Canggu yang merasa ahli dalam percintaan dia langsung memberikan saran. Dia melihat chat antara Wong Sheo dengan pacarnya dan di situ Canggu melihat kalau orang mengirimkan foto kursi baru. Artinya itu orang mengkode ingin dibelikan kursi itu. Keesokan harinya giliran Canggu yang cerita kepada Wong Sheo. Dia bilang kalau dia telah merencanakan untuk mendekati Soji. Tetapi ketika mulai untuk membahas Soji pun tanpa pikir panjang langsung memblokir nomor dari Sangho. Alamarinya sesuai saran dari Sanggu, Wong Sheo pun membelikan kursi baru untuk orang pacarnya. Wong Sheo juga mengajak Soji untuk mensurprise orang. Tetapi setibanya orang di rumah dan melihat hadiah yang diberikan oleh Wong Sheo, di situ terlihat kalau orang sangat kecewa. Sebab itu tak sesuai dengan ekspektasinya. Lagi-lagi mereka berdua pun bertengkar karena Wong Sheo merasa usahanya tak dihargai oleh pacarnya. Dia pun langsung pergi. Setelah itu orang pun curhat kepada dua sahabatnya Soji dan juga Tio. Orang pun cerita kalau kursi itu bukanlah hal yang dia inginkan, melainkan sebenarnya dia ingin agar Wong Sheo segera melamarnya. Sebab mereka berdua sudah sangat lama sekali pacaran. Mereka ingin untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan. Soji yang tak percaya dengan konsep pernikahan, ketika itu dia pun malah mendebat keinginan dari orang. Tentu hal itu membuat mereka berdua berdebat. Ya, 우리 집 막 그만해. 그런 그게 뭐라고 진짜. 뭐, 저를? 그게? 그래. 너 같은 잘난 맛을 세상 혼자 다 사. 너 같은 여자는 결혼 같은 거 우습겠지. 근데 나같이 칫불도 없는 여는 결혼이 달아서 그렇다. 인생의 목표다 왜. 아 진짜
Piaut ka. Atonen yogi mutiketa. Onjo hake. Ya sejak. Ya sejak. Akhirnya keesokan harinya Jiho pun mengajak mereka berdua untuk bertemu lagi setelah berusaha menamaikan mereka berdua. Jiho langsung menceritakan kalau sebentar lagi Jiho akan menikah dengan seorang pria. Karena melihat kedua sahabatnya berdebat, Jiho yang sebenarnya di malam itu ingin menceritakan tentang rencananya ingin menikahi seorang pria. Akhirnya mengurungkan niatnya. Tapi orang pun langsung bilang mungkin saja Jiho sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Di momen itu Jiho pun hanya bisa mengiyakan perkataan sahabatnya karena dia juga bingung mau menjelaskan fakta yang sebenarnya. Tentu awalnya kedua sahabatnya tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jiho karena Jiho ini dari dulu tak pernah berpacaran dan juga Jiho merupakan cewek yang pendiam. Mana mungkin dia bisa menemukan seorang pria secepat itu dan memutuskan untuk menikah begitu saja. Di tempat lain, Jiho juga memberitahu kepada Sang Ho kalau dia akan segera menikah. Sang Ho hanya bisa tertawa karena mengira Jiho pasti bercanda karena selama ini Jiho tak pernah memikirkan soal asmaranya. Tapi saat Jiho mengatakan kalau calon istrinya adalah orang yang sama cantik, di momen itu Sang Ho langsung berpikir kalau Jiho benar-benar serius kali ini karena seumur hidupnya Jiho tak pernah memuji seorang wanita cantik. Sang Ho pun langsung kekirangan dan bertepuk tangan mengabari semua teman-teman kantor dan bilang kalau Jiho telah menemukan cintanya. Lalu Jiho dan Jiho pergi ke rumah orang tua Jiho untuk mengenalkan Jiho ke orang tuanya. Jiho pun akhirnya bertemu dengan kedua orang tua Jiho. Setelah menceritakan tentang latar belakang dirinya, ayah Jiho bertanya kenapa Jiho mau menikahi Jiho padahal Jiho ini berkuliah di Universitas bergengsi apalagi karirnya juga sebagai penulis. Kenapa dia mengorbankan mimpinya dengan menjadi istrinya Jiho? Mendengar pertanyaan itu Jiho pun langsung memarahi ayahnya karena ayahnya terlalu banyak ikut campur. Di sini pun diceritakan kalau ternyata Jiho dan ayahnya itu memiliki hubungan yang kurang baik. Jiho pun langsung menjawab alasan kenapa dia memilih untuk menikahi Jiho karena dia mencintai Jiho. Tentu jawaban itu membuat semuanya terdiam. Pare. 사랑합니다. Sepulang dari rumah orang tuanya, Jiho pun bilang kepada Jiho kalau dia tak menyangka dengan perkataan cinta yang diucapkan oleh Jiho. Hal itu bisa membuat hati ayahnya yang keras kepala itu menjadi luluh dan merestui hubungan mereka berdua. Jiho menjawab, itu sudah jelas karena semua orang tua pasti ingin putranya dicintai dan pasti pernyataan cinta yang diucapkan Jiho itu membuat hati ayah Jiho luluh. Lalu Jiho yang merasa bersalah karena dia menikah duluan dibanding sahabatnya orang guys dari dulu menginginkan untuk menikah. Jiho pun akhirnya menemui orang untuk meminta maaf. Tentu saja sebagai sahabat orang memaafkannya dan mensupport pernikahan dari Jiho. Padahal saat ini hubungan orang dengan pacarnya itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka terus berdebat. Bahkan beberapa hari ini Woncheo pun terus mabuk-mabukan untuk menghabiskan waktunya. Di malam itu Sang Ho memberikan nasihat lagi kepada Woncheo. Mungkin saja orang ingin dilamar segera. Keesokan harinya keluarga Jiho menemui keluarga Jiho untuk membahas pernikahan Jiho dan Jiho. Di situ terlihat kalau ibu Jiho tak ingin Jiho untuk menikah segera. Dan di situ ayah dan ibu Jiho juga menginginkan pesta pernikahan yang sangat besar. Padahal Jiho dan Jiho sebenarnya tak ingin pernikahannya besar-besar karena mereka ingin menghemat budgetnya. Apalagi pernikahan mereka berdua hanya sandiwara saja. Ikere dari ye. Ilundites hanimnika. Judi potunirimica. Kudalimesava. Cisrajan padashiso. Kerjim Malam harinya, Ibu Jiho pun menemui Jiho di sana. Ibu Jiho berpesan agar Jiho tak berhenti dari pekerjaannya sebagai penulis. Meskipun dia sudah menikah, dia tetap harus mengejar mimpinya. Namun di situ Jiho yang salah paham, apalagi dia sudah dipecat dari pekerjaannya sebagai asisten penulis. Di situ Jiho pun malah memarahi ibunya. Di rumah Jiho juga ditemui oleh ayahnya. Ayahnya bilang kalau Jiho harus mengadakan pesta pernikahan yang sangat besar. Tetapi tetap saja di situ
situ Shihe berusaha untuk menolak keinginan ayahnya. Pada akhirnya ketika pulang ke rumah Gio dan Cie pun berdiskusi lagi disebabkan kedua orang tua mereka yang sangat menginginkan pesta pernikahan. Karena hal itulah Shihe dan Gio pun terpaksa harus mengadakan pesta pernikahan itu. Beberapa hari kemudian Gio dan Cie pun membahas rencana mereka setelah melakukan pernikahan. Mereka sudah sepakat setelah menikah selama 2 tahun mereka nanti akan bercerai secara baik-baik. Hari pernikahan Gio dan Cie pun tiba. Semua orang datang, teman-teman Gio, teman-teman Cie dan juga keluarga-keluarga mereka. Di hari itu Gio terlihat masih sebel dengan ibunya karena ibunya masih tak mendukung pernikahannya. Padahal satu-satunya orang yang bisa memahami Gio adalah ibunya. Mendengar ibunya tak mendukung pernikahan ini tentu membuat Gio kecewa. Namun tak lama setelah itu Gio menemukan surat yang ditulis oleh ibunya yang rencananya akan diberikan oleh ibu Gio kepada Shihe. Dalam surat itu, ibu Gio menceritakan kalau dari kecil Gio selalu mengalah dengan adiknya karena mereka memang merupakan keluarga patriarkis yang selalu mengutamakan seorang pria. Ibunya pun merasa kalau dia selama ini menjadi ibu yang buruk. Andai saja dia bisa menjadi ibu yang baik, mungkin Gio bisa lebih bahagia. Karena itulah ibu Gio memohon kepada Shihe jika memang nanti Gio ingin mengajar cita-citanya lagi menjadi seorang penulis, dia minta Shihe untuk mengizinkannya. Seandainya Shihe membutuhkan seseorang untuk membersihkan rumahnya, ibunya dengan sukarela akan membantu itu. Ibunya juga berpesan kalau Gio adalah seorang yang suka menangis. Karena hal itulah ibunya meminta Shihe untuk selalu menemani Gio ketika dia menangis dalam kondisi mereka seperti apapun. Setelah membaca surat itu, Gio tentu saja tak bisa menghentikan air matanya. Dia terus menangis. Shihe yang juga membaca suratnya, dia pun menguatkan Gio. Upacara pernikahan akan segera dimulai dan Gio masih saja terus menangis. Dia pun khawatir karena dia tak bisa menghentikan tangisannya. Namun di situ Shihe lagi-lagi menenangkan Gio kalau Shihe akan menemani berjalan di samping Gio dan Gio bisa terus saja untuk menangis sepanjang jalan itu. Sikap gentleman Shihe itu tentu saja bisa menenangkan Gio dan mereka pun akhirnya berjalan menuju altar untuk menikah. Was there a kekasihnya 남자의 손에 잡았다. 진짜 결혼을 해버렸다. 집 때문에. Akhirnya Gio dan Cie pun selesai mengucapkan sumpah pernikahan. Setelah itu mereka berdua berfoto bersama dengan teman-teman mereka berdua. Sang Goyan baru tahu kalau ternyata Soji itu merupakan sahabat daripada pacarnya Won Cheo. Karena itulah Sang Go pun meminta Won Cheo untuk mengenalkannya lebih dekat lagi kepada Soji. Kemudian Cie terlihat menemui ibu Gio di sana. Cie bilang kalau dia berjanji dia tak akan menghalangi kalau Gio ingin meraih mimpinya, tetapi yang Shihe tak bisa jadikan adalah memastikan kebahagiaan dari Gio karena dia masih belum yakin dia bisa membahagiakan Gio atau tidak. Gio ternyata mendengar semua perkataan Shihe itu dengan ibunya. Karena itulah ketika pulang, Gio mengucapkan terima kasih kepada Shihe karena dia sudah mau repot-repot untuk berbicara dengan ibu Gio dan menjelaskan semuanya. Namun di situ Shihe membala kalau mulai sekarang permasalahan yang dihadapi oleh Gio itu bukan hanya menjadi permasalahan Gio saja, tetapi menjadi permasalahan mereka berdua. Sebab kini mereka berdua telah menikah. Tentu saja perkataan Shihe itu membuat Gio terkaget karena dia tak menyangka lelaki sedingin Shihe itu sangat peduli dengannya. 저기, 감사합니다. 저희 엄마한테 그렇게 말씀해 주셔서 감사해요. Di tempat lain, Sang Go dan Won Cheo akan makan di restoran. Secara tak sengaja mereka bertemu dengan orang dan Soji yang juga makan di situ. Mereka pun duduk bersama Won Cheo dan orang yang masih bertengkar. Tentu saja di situ mereka berdua canggung. Untuk mencarikan suasana, Sang Go pun langsung bilang kalau Won Cheo telah berjuang untuk mendapatkan permintaan maaf dari orang, lalu itu terbukti dari dia yang membelikan sofanya. Perkataan itu tentu saja membuat orang semakin marah karena dia merasa pacarnya Won Cheo
show ini tak pernah peka. Yang dia inginkan bukanlah sofa itu, melainkan dia menginginkan sebuah lamaran. Orang berlangsung keluar dari restoran itu. Wong Sheo tentu saja langsung berusaha mengejarnya di sana. Wong Sheo langsung bilang, apa alasannya orang marah, kenapa dia marah? Gak jelas seperti ini. Pada akhirnya orang pun menyampaikan keinginannya kalau dia ingin segera menikah. Mendengar itu, Wong Sheo tentu saja langsung memahami apa yang diinginkan oleh orang selama ini. Ternyata Hong Hyo telah salah. Di situ Hong Hyo pun langsung memeluknya dan akhirnya orang dan Hong Hyo pun sangat mesra di momen itu karena mereka berdua sudah baikan. Hal itu membuat Sanggu dan Soji di sana harus ditinggalkan berduaan saja. Melihat Hong Hyo dan orang yang menjalin hubungan lama, akhirnya Sanggu dan Soji pun membahas mengenai relationship. Ternyata mereka berdua sama-sama orang yang belum pernah menjalin relationship selama itu. Sanggu adalah seorang pria yang suka berganti-ganti wanita, sedangkan Soji dia tak mempercayai arti hubungan itu sendiri baginya. Ketika bersama lawan jenis dan kepentingannya lah memori dan kenangannya, bukan hubungannya. Menyadari bagi Soji kenangan yang penting. Di situ Sanggu pun langsung memainkan hadiah boneka dan memberikan hadiahnya kepada Soji. Tentu saja perbuatan romantis yang dilakukan Sanggu itu membuat Soji mulai membuka hatinya untuk Sanggu. Well, udah ditolemi. John is ulgui klede av kvijusa. For his hodia, ujurigin, aduna tumapang man, taturbai. Hankin kepu. Keesokan harinya adalah hari pertama sihir Jiho menjalani kehidupan sebagai pasangan berumah tangga. Di hari itu Jiho memasakkan sihir layaknya seorang istri. Meskipun pernikahan mereka pura-pura, tapi nampak Jiho menikmati perannya sebagai istri sihir. Siang harinya Wong Sheo curhat ke Sanggu kalau dia masih belum siap untuk menikah karena usahanya masih belum sukses. Sekarang dia belum mapan dan juga dia tak mengerti arti pernikahan itu sendiri. Di tempat lain Jiho berusaha untuk mencari pekerjaan dan melamar sebagai pelayan di suatu kafe. Di sana dia juga bertemu dengan anak pemilik kafe bernama Boknam dan terlihat kalau Boknam ini sepertinya menyukai Jiho. Di perjalanan pulang Jiho secara kebetulan bertemu dengan Sanggu. Tentu saja Sanggu langsung mengajak Jiho untuk pergi ke kantornya dan mengenalkannya kepada teman-teman kantor sihir. Mereka semua pun langsung saling berkenalan dan berbincang-bincang. Di situ teman-teman sihir bilang kalau alasan sihir dulu menikahi Jiho karena dia dulu pernah bilang kalau Jiho adalah seseorang wanita yang cantik. Tentu saja cerita itu membuat sihir malu dan salting, sedangkan Jiho tak menyangka kalau sihir pernah menyebut dia sebagai wanita yang cantik. Tapi naman terkerosotan Dale, iposakronan buruk. Fatsa, aynalen, amsugi, 요성에게 이런 화려한 부사를 berchundras. 엄청 예뻐. 이랬더니까. Malam harinya Soji bersama dengan atasan-atasan di perusahaannya mengundang Sanggu untuk minum bersama dan membicarakan bisnis. Ketika mabuk seperti biasanya, atasan-atasan Soji melakukan pelecehan verbal terhadap Soji, tetapi di situ Soji hanya ketawa saja dan menganggapnya sebagai percandaan. Tentu saja tindakan itu membuat Sanggu sangat marah. Dia tak habis pikir kalau Soji yang dia lihat sebagai wanita independen dan berani mengutarakan apa yang dia sampaikan. Di situ Soji hanya diam saja. Ketika pulang Sanggu langsung ngomong ke Soji kenapa Soji diam saja ketika dilecehkan oleh atasan-atasannya. Di situ Soji langsung bilang kalau Sanggu tak pernah bisa memahaminya sebab Sanggu adalah CEO perusahaan dan dia tak perlu menjilat atasannya. Karena hal itulah Soji melakukan itu semua dan menerima semua pelecehan itu karena jika dia mencoba untuk melawan dan mengutarakan apa yang dirasakan, dia pasti akan dipecat. Non terpusirasa 모르겠지만 나 같은 월급쟁이는 회식도 회사 생활에 연장선이거든. 저기서 대리급에서 신입애들 앞에서 포기나거린 적 있다. 그러니까 더 제대로 가야지. 후배들 앞이니까. 저딴 짓거리 못하게 알려줘야지. 내가 왜 네가 대기업에서 여자를 살아봤어? 별거 아닌 거를 시끄러우시면 결국 입밤에 오르는 건 나야. 그러니까 남의 직원한테 신경 쓰시죠. 대표님, sesampainya di apartemen, Jiho yang sudah mulai nyaman dengan sihir, dia pun bercerita banyak hal. Dia bilang kalau dia senang hari ini bisa ke kantornya sihir dan berkenalan dengan teman-temannya. Selain itu, Jiho juga menamai kucing sihir dan menyebutnya sebagai kita untuk melambangkan kebersamaan mereka berdua. Tapi sihir bilang kalau dialah yang tak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Jiho, sebab Jiho sudah terlalu memasuki kehidupan pribadinya. Mulai dari menamai kucingnya, datang ke kantornya dan berkenalan
berkenalan dengan teman-temannya. Sianya ingin hubungan mereka berdua hanya sebatas menyewa apartemen saja. Tentu jawaban itu membuat Gio kecewa, karena pikirnya hubungan mereka berdua bisa lebih daripada itu. Di rumah orang, dia mengutarakan perasaannya. Dia bilang kalau dia masih belum siap untuk kejadian pernikahan karena dia masih banyak yang harus dia siapkan. Tentu saja orang berusaha memahami konsep. Pagi harinya Gio meminta maaf pada si He karena kemarin telah berlebihan. Dia terlalu terbawa perasaan. Gio bilang hal itu karena si He mengatakan permasalahan mereka berdua adalah permasalahan kita saat di pernikahan. Hal itu membuat Gio berpikir kalau mungkin saja mereka berdua ditakdirkan bersama, tetapi ternyata Gio hanya salah paham. Karena hal itulah Gio meminta pada si He agar tidak menyebutkan kata kita lagi supaya Gio tak berharap lebih kepada si He dan tak terjadi kesalahan paham lagi. Kita obrolan itu, Gio tiba-tiba mendapatkan panggilan dari anak pemilik restoran Nam yang mengajak Gio untuk bertemu dan bertanya apakah Gio mempunyai pacar. Gio yang memang sudah sakit hati dan dia ingin membuat si He cemburu. Dia langsung bilang kalau dia tak punya pacar, tapi obrolan itu tak membuat si He yang memang orangnya sangat dingin cemburu sama sekali. Abu cemburu begitu from Penelio. What? Pendesta, cuma bercuisa, cungi, desta. Krom damdat simulan ya damdat. Ne, damdat simudu. Isa. Damdat sunggu. Opsoyo. Krongo. Gio pun menemui Botnam sesamanya di sana. Botnam masih mengajak Gio untuk menemui pemilik kafe dan meminta pemilik kafe itu untuk menerima Gio, dan benar saja dari itu Gio langsung diterima bekerja di sana. Kebaikan Botnam itu tentu membuat Gio bertanya-tanya karena mereka berdua baru saja kenal. Namun Botnam langsung bilang dia melakukan itu semua karena dia memang menyukai Gio. Gio pun berusaha menjelaskan kalau dia sudah mempunyai suami, tapi nampaknya Botnam tak mempedulikan semua itu dan tetap terus berusaha untuk mendapatkan Gio. Momen kemesraan Gio dan Botnam ternyata secara tak sengaja dilihat oleh si He dan teman-temannya yang kebetulan lewat di sana. Tentu saja hal itu membuat dia kesal. Karena sedikit cemburu, si He dan teman-temannya pun langsung mengecek siapa sebenarnya Botnam ini. Ketika melihat di aplikasi konten mereka terheran-heran karena terlihat kalau Botnam ini foto-fotonya memakai barang-barang branded seperti orang kaya saja. Namun pertanyaannya, kenapa dia harus bekerja sebagai pelayan di kafe? Sesampainya di apartemen, si He yang cemburu. Dia pun bilang kalau dia melihat Gio bersama dengan seorang pria hari ini. Tapi Gio membalas kalau itu hanya teman saja. Si He pun bilang mana ada teman sedekat itu. Gio yang mulai menyadari kalau si He cemburu. Dia pun bilang kenapa si He cemburu. Namun dia lagi-lagi berusaha untuk menutupi perasaannya. Dia tak masalah dengan itu semua. Lagi-lagi itu membuat Gio sedih karena pikirnya si He akan cemburu. Ternyata memang harapannya kepada si He itu terlalu berlebihan. Lebih baik dia melupakannya. Sebenarnya terlihat Gio yang semakin mesra dengan Botnam. Botnam memakaikan ikat kepala rambut kepada Gio dan bilang kalau Gio lebih cantik ketika memakainya. Siang hari keadaan menjadi semakin awkward ketika si He bersama dengan teman-teman kantornya kebetulan makan di restoran. Gio dan Botnam bekerja. Ketika akan meninggalkan kafe, si He laki-laki menunjukkan kecemburuannya dengan bertanya apakah hari ini Gio pulang malam. Tentu saja mendengar pertanyaan itu, Gio terkaget karena si He selama ini belum pernah menanyakan hal itu kepadanya. Di perjalanan kantor, Bobby menyadari kalau si He telah cemburu. Bobby pun menyarankan agar si He menunjukkan kecemburuannya. Tapi laki-laki di sana, si He berusaha mengelak kalau dia bilang kalau dia tidak cemburu sama sekali. 남편이라고 해서 부인의 사회생활에 관여할 수 있는 권리가 있는 건 아닙니다. 어쨌든 저것은 지우 씨가 선택한 지우 씨의 직장이니 저기서 일어나는 모든 일은 지우 씨의 직장 일입니다. 꼴세가 남편이란 이름으로 관여할 수는 없습니다. 예상은 했지만 그런 사람을 생도시네요. 그래도 주차는 좀 지내서 될 것 같은데 여자들 주차는 그 외로 와보자면 malam harinya Soji dan rekan kantornya melakukan pertemuan bisnis lagi bersama dengan Canggu. Lagi-lagi di situ para atasan Soji mulai menggoda Soji.
Tentu atasan Soji tersinggung mendengar itu yang membuat pertemuan bisnis dia itu menjadi kacau. Di momen itu Sanggu tak bisa menahan kesabarannya lagi. Akhirnya dia langsung bilang kepada atasan Soji kalau apa yang dilakukan mereka itu bukan hal yang baik. Soji pun langsung memarahi Sanggu kenapa Sanggu tak bisa bersikap profesional. Sanggu pun menjawab kalau dia tak kuat melihat ada seorang pria yang mencoba untuk menggoda Soji. Tentu tindakan romantisan itu membuat Soji mulai baper. Soji pun bilang kalau mereka berdua tak bisa pulang bersama, sebab Soji pasti akan terbawa suasana. Di tempat lain terlihat Chiho yang sengaja menunggu di altar bus agar dia bisa pulang bersama-sama dengan Sihe. Namun Sihe tak kunjung datang juga, sampai tiba-tiba Boknam datang dan langsung mengajak Sihe ke suatu tempat. Chiho dan Boknam pun sampai di suatu tempat yang indah dan mereka melihat pemandangan di sana berdua saja. Di waktu yang sama Sihe ternyata baru saja pulang. Dia sengaja menolak ajakan pulang bersama teman kantornya karena Sihe ingin pulang bersama dengan Jiho. Namun sesampainya di halte, dia kecewa sebab Jiho tak ada di sana. Sesampainya di apartemen, Sihe justru melihat Jiho yang diantar pulang oleh Boknam. Tentu saja hal itu membuat Sihe cemburu. Sihe pun langsung menghampiri Boknam dan meminta agar Boknam tak mengantar Jiho pulang lagi. Tapi di situ Boknam membalas kalau seumur hidupnya dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, tak peduli apa kata orang. Keesokan harinya Sihe sengaja meminta tolong Jiho untuk membawa kucingnya ke dokter. Hal itu Sihe lakukan karena Sihe tak ingin hari ini Jiho masuk kerja dan bertemu dengan Boknam lagi. Sesamanya di dokter, dokternya pun bilang kalau Sihe merupakan seorang pria sejati karena dulu kucingnya dia temukan dalam keadaan yang sangat sakit dan Sihe langsung membawa kucing itu ke dokter dan bilang kalau dia rela mengeluarkan uang sebanyak apapun asalkan kucing itu bisa disembuhkan. Tentu cerita itu membuat Jiho semakin terkesan dengan karakter Sihe. Di tempat lain terlihat Sanggu yang hatinya sangat berbunga-bunga di hari itu sebab kemarin malam Sanggu merasa dia telah membuat Soji jatuh cinta kepadanya. Sihe yang mulai mencurigai Boknam dan dia telah menstalker Boknam menemukan kalau banyak hal aneh. Sihe pun menganggap kalau mungkin saja Boknam adalah seorang pemuntik. Karena hal itulah di hari itu Sihe bersama dengan teman kantornya pergi untuk menemui Boknam untuk mengecek apakah Boknam benar-benar pria yang aneh atau tidak. Sihe pun memeriksa motor Boknam. Sialnya di sana dia hampir jatuh. Namun, dia berusaha untuk menghindari agar tak terkena motornya supaya tidak dituntut ganti rugi. Sihe pun sampai melakukan gerakan-gerakan akrobatik dan terjatuh pada akhirnya. Tindakan konyol Sihe itu ternyata dilihat oleh Jiho bersama dengan sahabatnya yang kebetulan lewat di sana. Kemudian Sanggu mengunjungi kantor Wong Cheo. Sanggu terkaget karena kantornya tak terlihat seperti kantor, mainkan seperti kamar kos saja. Wong Cheo pun langsung cerita kalau bisnisnya sekarang lagi gagal. Dia menciptakan sebuah aplikasi, namun aplikasinya tidak laku. Sanggu pun langsung bilang tujuan dia menemui Wong Cheo hari ini karena Sanggu ingin meminta tolong Wong Cheo untuk mengecek seorang pria bernama Boknam. Karena katanya Sihe Boknam ini adalah seseorang pria yang berbahaya. Sihe tak ingin Jiho kenapa-napa karena perilaku dari Boknam. Di tempat lain, Sihe meminta Jiho untuk berhenti dari pekerjaan yang sekarang. Jiho pun berpikir alasan kenapa Sihe meminta dia berhenti bekerja mungkin saja karena pekerjaannya dekat dengan kantor Sihe. Hal itu membuat Jiho sering bertemu dengan teman-teman kantor Sihe. Mungkin saja Sihe risih dengan hal itu. Padahal Sihe sebenarnya mengkhawatirkan Jiho karena Sihe telah menyadari bahwa mungkin saja Boknam, seorang pria yang mendekati Jiho itu adalah pria yang berbahaya. Di tempat lain, Soji terlihat memandangi boneka pemberian Sanggu. Ternyata Soji memang sudah jatuh hati kepada Sanggu. Tapi sesampainya di kantor, Soji dibicarakan oleh semua orang. Akibat kejadian minum-minum dengan atasan kemarin, semua teman-teman kantornya menganggap Soji sebagai cewek simpanan. Dan saat istirahat, Sanggu pun tiba-tiba ingin bertemu dengan Soji. Soji yang suasana hatinya sedang buruk ketika itu dia pun bertanya kenapa Sanggu memintanya bertemu, kenapa tidak pulang kerja saja. Sanggu langsung bilang kalau dia ingin makan bersama dengan Soji dan melakukan hal-hal lainnya. Di tempat itu Soji pun tiba-tiba melihat teman-teman kantornya yang biasanya melecehkan dia. Hal itu membuat Soji menganggap kalau semua pria sama saja. Soji pun langsung bilang alasan Sanggu melakukan ini karena dia ingin tidurkan dengan Soji. Mendengar itu tentu membuat Sanggu terkaget karena sikap Soji berubah 180 derajat. Sanggu pun langsung bilang kalau dia benar-benar ingin mengenal dan melakukan banyak
banyak aktivitas bersama dengan Soji. Soji yang masih mengira kalau Sanggu ini bukan pria yang tulus di situ. Dia berlangsung mengatakan hal jahat kepada Sanggu yang tentunya membuat Sanggu tersinggung. Kronika Hezekiah. Di tempat lain, Nungsha memberitahu Sihe kalau dia telah menemukan catatan laporan tentang Bot Nam. Diduga Bot Nam terkait dengan salah satu insiden pemerkosaan yang terjadi di masa lampau. Karena takut Jiho kenapa-napa, Sihe pun menelponnya dan meminta agar segera bertemu. Alasan Sihe, mereka ingin menonton pertandingan sepak bola bersama. Namun ketika akan pulang, lagi-lagi Jiho diajak Bot Nam untuk pulang bersama saja. Akhirnya mereka berdua pun pergi bersama. Sihe mendapatkan telepon dari polisi yang mengatakan kalau kasus pemerkosaan yang terjadi kemarin itu belum menemukan tersangkanya siapa. Hal itu membuat Sihe langsung berkesimpulan kalau mungkin saja Bot Nam lah yang melakukan itu semua. Karena hal itulah Sihe langsung berusaha untuk menemui Jiho. Sesampainya di tempat Jiho, Sihe langsung menandang motor Bot Nam dan menggenggam Jiho untuk membawanya pulang. Selain itu, Sihe juga melaporkan Bot Nam kepada polisi. Konsekvensen kure kisadra. Sesampainya di rumah, Sihe langsung menjelaskan semuanya tentang Bot Nam. Sihe juga bilang kalau dia mengkhawatirkan Jiho. Sihe pun juga menjelaskan alasan kenapa dirinya tak mau berhubungan terlalu jauh dengan Jiho. Karena dari perkawinan kontrak ini nantinya ketika mereka berdua cerai, yang paling dirugikan adalah pihak wanita. Karena hal itulah Sihe sangat menjaga perasaan dari Jiho. Karena Sihe juga telah berjanji kepada ibunya Jiho kalau dia akan merugikan Jiho. Kata-kata dari Sihe itu membuat Jiho tak bisa tidur malam harinya karena Jiho tak menyangka kalau Sihe sepeduli ininya kepada dirinya. Keesokan harinya keluar berita kalau ternyata pelaku pemerkosaan itu bukanlah Bot Nam, melainkan orang lain. Dan ternyata Bot Nam adalah selebgram yang sangat terkenal. Kecurigaan Sihe bersama dengan teman-teman kantor di bahwa Bot Nam adalah orang yang berbahaya. Ternyata itu semuanya salah. Pada akhirnya Jiho dan Sihe pun harus meminta maaf ke Bot Nam. Namun di situ yang sangat marah adalah ayah Bot Nam sebab Sihe telah menuduh Bot Nam sebagai pelaku penculikan, dan tidak hanya itu, Sihe juga telah merusak motor Bot Nam yang sangat mahal harganya. Hari selanjutnya, Jiho bersama dengan dua sahabatnya Horam dan Soji reunian bersama teman-teman SMA-nya dulu. Ternyata teman-teman Jiho SMA semuanya juga sudah pada menikah. Hal itu membuat Horam iri kepada teman-temannya dan juga Jiho karena mereka semua sudah pada menikah, sedangkan Horam dia sebenarnya selalu ingin menikah dengan pacarnya yang sekarang, tetapi Nungsha masih belum siap juga. Horam yang masih kepikiran soal reunian kemarin mengenai pernikahan, dia pun hanya bisa bermalas-malas di tempat tidur. Dia tak semangat hari ini. Lalu Nungsha pun datang dan tiba-tiba Nungsha mengeluarkan cincin dan melamar Horam. Tentu saja Horam langsung menangis bahagia karena dia tak menyangka hari impiannya itu akhirnya terwujud juga. Di tempat lain, Sanggu yang baru saja tempoh hari ditampakkan Soji. Hal itu membuatnya patah hati sampai ingin menangis. Sihe yang Reddit sana pun bertanya apakah Sanggu menangis, tapi Sanggu menutupinya dan bilang tidak. Sampai Sanggu tiba-tiba melihat Soji yang sedang merangkul Bot Nam. Hal itu langsung membuat Sanggu menangis di situ. Tanpa sengaja Soji melihat Sanggu yang sedang menangis. Dia langsung mengambilnya dan bertanya kenapa. Sanggu langsung cerita sebelumnya Soji mencampakkan Sanggu alasannya karena Sanggu harus mau menjual perusahaannya ke perusahaan tempat kerja Soji. Sanggu pun bilang kalau dia mencintai Soji, ia tapi juga mencintai pekerjaannya, sehingga dia bingung harus memilih yang
yang mana mendengar perkataan itu membuat Soji tersentuh. Dia mulai percaya kalau mungkin Canggu adalah pria yang benar-benar tulus kepadanya, karena hal itulah di situ untuk menenangkan Canggu. Soji langsung mengkejut Canggu. Di tempat kerja, dia meminta maaf lagi kepada Botnam atas tindakan dirinya dan si He memfitnah Botnam. Botnam pun bilang kalau dia sudah memaafkan si He karena dia menganggap si He adalah pria yang keren. Sebelumnya Botnam pernah bertanya kepada si He alasan menikahi Jihu. Si He pun menjawab kalau Jihu adalah seorang yang sangat penting, dan cerita itu membuat Jihu hatinya berbunga-bunga. Malam harinya dia pun pulang bersama dengan si He. Sesampainya di apartemen, mereka melihat foto pernikahan mereka yang baru jadi. Jihu bilang kalau fotonya terlihat sepi sebab teman dia hanya sedikit, yaitu cuma 2 orang sahabatnya saja. Tapi si He membalas kalau itu sudah banyak, karena bagi si He hanya cukup 1 teman hidup saja. Begitupun juga cinta, cukup 1 kali jatuh cinta untuk seumur hidup. Ucapan itu dan tindakan-tindakan sebelumnya si He membuat Jihu mulai jatuh cinta ke si He di malam itu. Bahkan dia memberitahukan perasaannya kepada sahabat-sahabatnya di kru. Kemudian film flashback ketika Jihu bersama 2 sahabatnya masih duduk di bangku SMA. Suatu malam mereka bertiga membicarakan tentang mimpi mereka. Soji ingin suatu hari nanti memiliki perusahaannya sendiri. Orang ingin menjadi seorang ibu rumah tangga, sementara Jihu dia ingin bertemu dengan cinta sejatinya melalui suatu takdir. Keesokan harinya orang memberitahu Jihu dan Soji kalau Wong Seo melamarinya. Tentu mereka berdua pun ikut senang. Sepulang dari sana, Jiho bertemu dengan si He yang baru saja potong rambut. Model rambut terbaru si He itu membuatnya tampak lebih keren sehingga membuat Jiho terpesona dan semakin menyukai si He. Jiho pernah bertanya apa maksud si He ketika mengatakan Jiho adalah orang yang penting dan menghormatinya. Si He pun menjawab kalau Jiho adalah satu-satunya penyewa yang dihormati karena Jiho mampu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jawaban itu membuat Jiho kecewa karena dia tersadar kalau dia hanya dianggap sebatas penyewa saja, tidak lebih. Di tempat lain, Canggu dan Soji sekarang sudah berpacaran. Namun Soji melakukan hubungannya layaknya seperti dia melakukan bisnis. Dia ingin ada perjanjian. Awalnya Canggu tak mau adanya perjanjian itu karena baginya hubungannya tidak cinta saja, tidak halal formal seperti ini. Tapi pada akhirnya mau tidak mau Canggu pun menuruti apa keinginan Soji. Di tempat lain, Wong Seo akan berhenti kerja. Sekarang dia bekerja di perusahaan milik Canggu. Dia memutuskan untuk menyerahkan mimpinya menjadi seorang pengusaha. Itu semua demi untuk menikahi orang. Karena itulah Wong Seo pun memilih untuk menjadi pegawai kantoran. Ketika di kantor, Canggu yang masih galau tentang hubungannya, dia pun cerita kepada Wong Seo apakah keputusan untuk berpacaran dengan Soji adalah keputusan yang tepat. Menurut Wong Seo itu bukanlah keputusan yang baik karena Soji bagi Wong Seo adalah wanita yang mengerikan sehingga hidup Canggu kalau berpacaran dengannya pasti menderita. Malam harinya Canggu bertemu dengan Soji. Awalnya dia masih bimbang menerima perjanjian hubungan mereka karena menurutnya itu merugikan Canggu, tetapi karena sudah terlalu mencintai Soji, akhirnya Canggu pun menerima kesepakatan itu. 하다고, 아연에 하자고. 내가 네 족본 투자 셋째, 내 다들어줄게. 너희 너무 자식보는 제대로 나들었어. 내가 어른으로서 너를 아주 오늘 훈련시키겠어. 희나야, 내봐. 10분 하나 씻고 올게. 안에 5분. Di kafe, Botnam menyadari kalau Jihu sudah jatuh cinta kepada si He. Terlihat dari tatapan Jihu yang mampu melakukan apa saja untuk menyelamatkan si He. Tapi si He tak terlihat mempunyai perasaan yang sama seperti Jihu. Karena itulah Botnam menyarankan Jihu agar tak terlalu mencintai si He. Karena cinta yang bertepuk sebelah tangan itu tidak mengenakan. Lalu Jihu ditelepon oleh ibunya si He yang meminta Jihu untuk pergi ke rumah ibunya si He sebab mereka akan mengadakan upacara. Tibanya di sana, Jihu membantu banyak hal, mulai dari membuat kue dan menyiapkan hal lainnya. Si He yang awalnya tak mau mendatangi upacara kematian dari kakeknya, akhirnya ketika dia mendengar Jihu datang ke rumahnya, si He pun juga pergi ke sana. Di situ si He lagi-lagi berdebat dengan ayahnya. Ayahnya bilang kalau dia akan melunasi cicilan rumah milik si He sebab si He sudah mau menuruti keinginan ayahnya untuk menikah. Tapi si He yang masih sakit hati kepada ayahnya karena 12 tahun yang lalu telah diusir dari rumah. Di situ si He menolaknya karena dia ingin membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa membeli rumah sendiri. 12년 전에 그러셨잖아니.
Daisy Besonabra. Tuanda Sinetibe Paldo to Rizmara. Cerang butem recibel sanandeo. Sesampainya di rumah si pun bertanya kepada Gio kenapa Gio mau menuruti permintaan ibunya untuk mendatangi upacara itu, padahal Gio seharusnya bisa menolak. Gio bilang kalau dia melakukan itu semua karena dia ingin melihat orang yang disukai bahagia dan karena yang meminta hal itu adalah keluarga dari orang yang disukai, karena hal itulah Gio melakukannya. Dia nyatanya Gio sebenarnya memberikan syarat kepada si kalau dia menyukai si, tetapi lagi-lagi di situ si yang orang yang bodoh dan tolol, dia pun tidak peka dengan apa yang dikatakan oleh Gio. Di situ si malah memberikan uang lebih kepada Gio. Dia bilang kalau ini di luar perjanjian mereka berdua. Tentu saja melihat perilaku dari si itu membuat Gio semakin tersadar kalau memang si tak punya perasaan sama sekali terhadapnya. Gio yang awalnya tak menginginkan uang atau balasan sama sekali dari si, tetapi karena sudah terlanjur patah hati, dia langsung menelpon si dan bilang kalau si harus membalas perilaku tadi dengan datang ke keluarga Gio dan membantu keluarganya di sana. Keesokan harinya Gio meminta si agar ketika bekerja si tetap membawa perjanjian kontrak nikah mereka, karena kemarin ibu si datang ke rumah dan mengajak-ngajak lagi. Takutnya perjanjian kontrak tersebut akan ketahuan orang dan lebih aman ketika si terus membawanya. Namun sesampainya di kantor si tak sengaja menabrak Sanggu. Di situ perjanjian kontrak nikah si dan perjanjian pacaran milik Sanggu pun tertukar. Malam harinya Sanggu pun bertemu dengan Soji. Di situ mereka akan membahas lagi-lagi perjanjian pacaran mereka. Betapa terkagetnya mereka ketika melihat kertas yang dibawa oleh Sanggu adalah perjanjian kawin kontrak milik si dan Gio. 자, 이게 사실 말이야? 왜 기억서? 기억서 왜 사는데? 자, 요보자. 우리의 2년제 입주 계약서인데, 뭐야 이게? Di tempat lain, Cie juga membahas kepada Gio kalau dia menemukan perjanjian pacaran milik Sanggu dan Soji. Di situ Cie baru teringat kalau surat kawin kontraknya telah tertukar dengan milik Sanggu, yang membuat Gio dan Cie menjadi panik di situ. Setelah itu Gio pun mengajak Soji untuk bertemu dan menjelaskan semuanya. Nyondi, mungkin centamion. 내가 거기 들어갔을 때, 이 남편 다음 부인으로, 야, 뭘 저랬다고. Pichia. Mendengar cerita itu Soji pun prihatin dan kasihan kepada Gio, apalagi sekarang terlihat kalau Gio sudah mulai terlanjur mencintai si tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Di tempat lain si juga berusaha menjelaskannya kepada Sanggu. Dia bilang pernikahan itu bukan hanya semata-mata hanya untuk kontrak nyawa saja, karena dulu Gio sangat membutuhkan tempat tinggal dan si yang melihat kasihan terhadap Gio akhirnya memutuskan untuk memilih pernikahan kontrak ini. Hari selanjutnya si harus menepati janjinya kepada Gio untuk pergi ke kampung Gio dan membantu keluarganya membuat kimchi di sana. Sesampainya di desa keluarga Gio, awalnya si sangat disambut baik oleh ayah Gio. Bahkan ayah Gio hanya menyuruh si agar minum soju saja duduk tanpa perlu bekerja, karena memang kebiasaan di desa lelaki aja nongkrong-nongkrong, sedangkan yang melakukan pekerjaan dan masak-masak adalah ibu-ibu. Tapi untuk menuruti kemauan Gio, akhirnya si bilang kalau dia ingin ikut bersama ibu-ibu membuat kimchi di sana. Si pun langsung memakai pakaian-pakaian dari ibu-ibu dan tentunya dia diolok-olok serta diketawai oleh ibu-ibu di sana. Di tempat lain, Gio tak percaya kalau si bakalan menuruti keinginannya untuk pergi membantu membuat kimchi sampai ibu Gio mengirimkan foto bukti kalau si benar-benar melakukannya. Mengetahui itu, Gio pun langsung memutuskan untuk ikut pulang ke desanya. Gio pun akhirnya sampai di kampung halamannya. Kedatangan Gio itu membuat si senang. Si berterima kasih karena sudah datang dan menjepaskannya. Karena sudah bekerja seharian, si tentu kelelahan. Gio pun inisiatif dengan berusaha
berusaha membelikannya koyo di toko. Setelah dari toko, Jiho duduk sebentar di pantai untuk membaca buku yang dia temukan tadi di apartemen milik si He. Kelihatannya buku ini adalah pemberian dari seseorang yang dekat dengan si He. Di dalam buku itu ada kertas yang bertuliskan, "Jangan pernah cintai siapapun, kau tak berhak mencintai seseorang." Tulisan itu membuat Jiho tersadar kalau mungkin saja dulu si He pernah jatuh cinta, dan mungkin itu bukanlah kenangan yang bagus sehingga si He memutuskan untuk tetap terus menutup hatinya. Di desa si He diajak minum-minum soju oleh warga-warga di sana sehingga membuat dia sedikit mabuk. Saat posisi sedang mabuk, tiba-tiba hati Jiho membawa si He untuk pergi dari sana, dan secara tak sengaja si He bertemu dengan Jiho yang sedang melihat di pantai. Mereka berdua pula langsung duduk melihat pemandangan di sana. Ini adalah pertama kalinya Jiho duduk dengan seorang pria untuk melihat pemandangan pantai. Suasana yang tenang membuat mereka membicarakan banyak hal di sana sampai He bisa menyadari kalau Jiho ternyata mempunyai perasaan yang lebih terhadapnya. Dan di situ He pun memberikan ciumannya kepada Jiho yang tentu saja membuat Jiho sangat bahagia di momen itu karena pikirnya mungkin saja perasaannya berbalas. Tak terasa malam pun tiba, mereka berdua langsung pamit ke orang-orang di desa untuk pulang ke apartemen mereka. "Oh, 이제 가고 어디 가노?" "예, 이제 가봐야 해서 알로머리바냐 바람보다 안 그럼 못 간다." "아저디, 나 한번만 좀 미슬랑케어 플레이. 아저 사운 내려오면 내가 kumbawa 슈떡에 tanggapunda. Ayan na, 월월 그렇다면 지금. Kejadian sore itu tentu saja membuat Jiho dan si He tak bisa tertidur nyenyak. Jiho perasaannya semakin tumbuh, dia terus memikirkan si He. Di sisi lain si He kelihatannya juga mulai memendam perasaannya terhadap Jiho. Di malam itu dia pun tak bisa tertidur nyenyak dengan melihat foto Jiho terus. Keesokan harinya Jiho terus-terusan teringat momen ciumannya bersama dengan si He. Dia pun sangat frustasi dan terus memikirkan hal yang tidak-tidak. Sampai pada akhirnya Jiho pun bertemu dengan si He di hari itu, membuat hatinya semakin berdebar-debar. Si He pun bertanya apakah kira-kira nanti Jiho akan ada acara karena si He telah merencanakan sesuatu. Ajaran si He itu membuat Jiho berpikir kalau itu adalah hal yang aneh karena Jiho sudah sangat ingin melakukannya dengan si He. Pada akhirnya mereka pun pergi berkencan dan si He orangnya polos. Dia pun mengajak Jiho seperti layaknya pacaran saja. Mereka pergi ke taman, kemudian menonton musik dan pergi ke acara festival. Di festival itu ada permainan lempar jarum untuk mendapatkan boneka. Si He memang sangat ingin membuat Jiho terpukau. Di situ dia pun mencoba permainan itu untuk mendapatkan bonekanya. Tetapi si He yang orangnya sangat tolol, dia tidak ahli dalam bermain itu, membuatnya dia selalu gagal. Jiho pun akhirnya mencoba permainannya, dan sekali coba Jiho rasa berhasil mendapatkan hadiahnya. Tentu hal itu membuat si He sangat malu, tapi ketika si He mendapatkan bonekanya, dia langsung memberikan boneka itu kepada Jiho yang membuat Jiho lagi-lagi berdebar-debar karena dia sangat tidak menyangka kalau si He orangnya sepengertian itu terhadapnya. Bahkan tidak disangka-sangka si He juga memberikan hadiah anting kepada Jiho. Di tempat lain, Won Seo juga kencan dengan orang. Di hari itu Won Seo pun mengeluarkan keluh kesahnya. Dia bilang kalau dia tak siap untuk segera menikah. Won Seo meminta waktu selama 5 tahun kalau bisa. Mendengar itu tentu saja orang sangat kecewa karena mereka berdua sudah pacaran selama 7 tahun. Kalau harus ditambah 5 tahun lagi, apalagi umur orang sekarang 30 tahun, hal itu membuat orang sangat frustasi. Setelah itu mereka nonton teater. Di sana Won Seo secara tak sengaja melihat ponsel milik orang, dan Won Seo menemukan fakta kalau selama ini orang ternyata memutuskan untuk bermain aplikasi kencan dan dia sudah berkenalan dengan seorang pria yang mapan dan juga ingin menikah. Fakta itu membuat Won Seo menjadi sadar diri. Dia pun langsung minta putus kepada orang karena dia merasa kalau dia tak bisa membuat orang bahagia. Terlebih lagi Won Seo telah mengorbankan
Kan semua mimpinya dan pekerja di perusahaan seseorang hanya untuk serius menikahi orang, tetapi menurut Wong Shou itu semua belum cukup. Orang malah berkenalan dengan pria lain, karena hal itulah lebih baik mereka berdua putus saja. Ya, lalu kepikiran demo deh. 내가 하고 싶은 거 다 줬고 내 꿈 다 포기하고 하루하루 숨막히 죽겠다고 사내타이 지금 답답해 알아? Di tempat lain, Sanggo juga berdebat dengan Soji masalah pernikahan karena Soji merasa pernikahan itu tidaklah penting sehingga dia juga tidak berniat untuk menikah. Sebaliknya, Sanggo sangat memikirkan bagaimana rasanya dia bisa menikah bersama dengan Soji. Di apartemen Jihu mengembalikan buku puisi milik Sihe. Di sini pun diceritakan siapa wanita yang memberikan buku ini kepada Sihe. Dia adalah Jukmin, mantan pacar dari Sihe dulu. Namun hubungan mereka gagal karena ayah Sihe tak merestui hubungan mereka berdua. Karena hal itulah Jukmin yang sakit hati, dia pun mendoakan agar Sihe tak pernah bahagia dalam hidupnya. Dan karena kejadian itulah membuat Sihe menutup hatinya dan dia tak berniat untuk menjalin hubungan lagi sampai dia bertemu dengan Jihu. Setelah kencan seharian terlihat Jihu dan Sihe yang semakin dekat. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati tak dalam Sihe dia masih menyimpan trauma. Dia takut pada akhirnya dia akan menyakiti Jihu lagi. Malam itu pun Sihe memberanikan dirinya untuk mengajak tidur bersama. Tapi sialnya ketika Sihe mengambil minuman, Jiho tertidur sehingga mereka berdua mengurungkan niatnya di malam itu. Keesokan paginya sebelum bekerja, Sihe pun menyiapkan makanan untuk Jiho. Dan Jiho akhirnya terbangun juga setelah menyadari dia kemarin malam tertidur. Di situ Jiho sangat menyesal karena dia telah melewatkan kesempatannya untuk tidur bersama seseorang yang dia cintai. Di tempat lainnya, Sanggo yang ingin lebih dekat lagi dengan Soji, dia pun di hari ini memberanikan dirinya untuk pergi menyusul ibunya Soji dan dia mengenalkan dirinya adalah pacarnya Soji. Di situ Soji terlihat terganggu karena Soji tak terbiasa ada seorang pria yang bisa sangat dekat dengan keluarganya seperti ini. Namun ibu Soji sangat menyambut baik Sanggo dan dia sangat senang bisa bertemu Sanggo yang merupakan pacar dari anaknya. 부축도 파이군이에요. 예, 올해 38살입니다. 네. 생각보다 많네, 예. 내 번은 잘하면 됐지, 막. 혹시, 어머니 저보다 어리신 거 아니시죠? Di tempat kerja orang yang baru saja diputusin oleh Wong Shou, dia pun terus-terusan menangis di hari itu karena dia berusaha menghubungi Wong Shou, tetapi Wong Shou tak pernah membalasnya. Di tempat kerja Jiho, dia mendapatkan kabar bahwa ada salah satu perusahaan yang tertarik dengan tulisan yang pernah ditulis oleh Jiho dulu. Dan ternyata CEO dari perusahaan tersebut adalah mantan pacar Jiho dulu, yaitu Jukmin. Di hari itu, Jukmin pun bertemu dengan Jiho. Jukmin bilang kalau dia sudah membaca naskah milik Jiho dan dia menyukai tulisan Jiho, karena itulah Jukmin berniat untuk mengajak Jiho bekerja sama dengan perusahaannya. Tapi Jiho masih menyimpan trauma saat dia dilecehkan ketika bekerja sebagai seorang penulis. Karena itulah di situ Jiho menolak tawaran dari Jukmin dengan bilang kalau semenjak dia menikah, dia memutuskan untuk tidak menulis lagi. Mendengar itu Jukmin tentu kecewa, tetapi Jukmin bilang kepada Jiho seandainya Jiho suatu saat nanti berubah pikiran dan mau untuk menulis lagi, Jiho bisa langsung saja menghubungi Jukmin dan Jukmin akan senang hati bekerja sama lagi karena dia sangat menyukai tulisan dari Jiho. Camille 아니라 진심이 말하고 싶어지면 언제든지 연락 주세요. 같이 일은 안 하더라도 술은 같이 마실 수 있잖아요. Sore harinya Soji meluapkan kemarahannya kepada Sanggo. Dia bilang kalau Sanggo hari ini terlalu bertindak berlebihan. Dia melanggar privasinya sebab Sanggo tanpa izin itu langsung bertemu dengan ibu Soji. Soji pun bilang seandainya mereka nanti apakah Sanggo memang benar-benar mau menerima ibunya Soji dan mengenalkannya kepada keluarga besar Sanggo, karena ibunya Soji ini adalah keluarga yang broken root. Ayahnya meninggalkannya, karena itulah ibu Soji seharusnya bekerja sebagai pelayan di restoran. Memangnya orang tua Sanggo mau menerima penyataan itu? Nyatanya alasan kenapa Soji tak ingin mengenalkan ibunya kepada Sanggo karena dia takut ibunya dindahkan lagi. Terlebih lagi dia tak mau terlalu berharap lebih kepada Sanggo. Udah mah,
구멍머리씩 당이라면서 혼자서나 키워냈어. 그래도 다행히 공구머리 있어서 월급 따박따박 주는 대기업에 들어갔고 이제야 겨우 모시고 있을 수 있게 됐어. 우리 엄마 아픔에 누지였고 세상에나 하나뿐이고 죽어도 묻어줄 사람이 나밖에 없어. 그게 내가 살아야 하는 세상에 맞은 기분. 그러니까 나한테 말아들지 마. 네가 그렇게 따뜻하게 보면 내가 다른 세상에 욕심내게 되잖아. Malamarinya orang menemui dia bilang kalau dia minta maaf karena sudah memaksa Wongseo untuk segera menikahinya. Tetapi di situ Wongseo bilang kalau dia sudah membaca pesan yang korang kirim kepada laki-laki di aplikasi kencan itu sehingga itu membuatnya tak bisa memaafkannya. Orang pun bilang kalau itu hanya isan saja. Dan di situ orang langsung memeluk Wongseo. Dia bilang siapa pria yang dia ingin nikahi hanyalah Wongseo saja. Tapi nampaknya Wongseo yang masih marah. Dia tak peduli dan meninggal orang begitu saja. Sepulang kerja Gio memberitahu Shihei kalau dia hari ini baru saja ditawari pekerjaan untuk menulis lagi oleh seseorang. Dan seseorang itu terlihat baik tapi saat ini dia masih ragu untuk mengambilnya. Keesokan harinya Shihei pun bilang ke Jiho agar Jiho tak ragu untuk mengambil tawaran menulis lagi. Sebab Shihei sudah janji kepada ibu Jiho kalau pernikahan mereka berdua tak akan menghalangi cita-cita dan mimpi Gio untuk menjadi seorang penulis. Karena itulah Gio langsung menghubungi Jungmin karena dia sudah bertekad untuk kembali menulis lagi. Mereka berdua pun bertemu. Gio bilang kalau dia menerima tawaran dari Jungmin. Namun sebelum menerima tawaran menulis itu, Gio harus menyelesaikan masalahnya, yaitu masalah pelecehan oleh temannya di kantornya dulu. Mendengar itu, Jungmin pun langsung menawarkan bantuannya. Dia berjanji akan membantu Gio juga. Mereka pun membicarakan banyak hal setelahnya sampai malam hari Jungmin mengajak Gio untuk pergi ke kafe langganannya. Ketika itu Gio pun bertanya kenapa Jungmin sampai sekarang belum menikah. Akhirnya Jungmin pun cerita kalau ketika kuliah dulu Jungmin sudah pacaran dan dekat sekali dengan seorang pria. Saking dekatnya dia, mereka berdua sudah tinggal satu rumah. Bahkan Jungmin juga sudah hamil. Tapi menyedihkannya, ayah dari pacarnya tak merestui hubungan mereka. Bahkan di tengah-tengah perjalanan, Jungmin juga harus keguguran. Karena itulah hubungan mereka berdua pun akhirnya kandas. Dan karena pengalaman menyakitkan itulah sampai sekarang Jungmin masih belum menikah. Mendengar kisah sedih itu tentu membuat Jiho semakin empati kepada Jungmin. Mereka berdua pun semakin dekat sampai mereka mabuk malam hari. Ketika pulang Shihei yang ketika itu berusaha mencari Jiho. Tanpa sengaja dia malah menemukan dan berpapasan dengan Jungmin. Tentu di situ mereka berdua sangat canggung karena mereka berdua sudah sangat lama sekali telah pernah bertemu, apalagi pengalaman yang menyakitkan membuat mereka sangat bingung untuk menyapa satu sama lain. Dari kejauhan Jiho ternyata melihat mereka berdua dan membuat Gio tersadar kalau mantan yang diceritakan oleh Jungmin itu adalah Shihei. Tentu hal itu membuat Jiho terus-terusan kepikiran. Bahkan ketika Shihei meminta untuk tidur bersama, Jiho menolaknya saat itu karena Gio tak bisa melupakan pengalaman tragis yang diceritakan Jungmin terhadap Shihei di masa lalunya. Di malam itu Gio pun terus memandangi kalau nama Jungmin karena dia tak menyangka kalau dia harus mendapat pekerjaan dari mantannya Shihei. Tapi setelah itu Shihei langsung menelpon Gio dan menyelamati Gio. Di situ Gio sudah tersadar kalau kelihatannya Shihei sudah mulai untuk melupakan pengalaman masa lalunya semuanya demi kepentingan Gio. Keesokan harinya orang menemui Sanggo untuk bertanya apakah Wongseo memang benar-benar serius untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Sanggo menjawab Wongseo benar-benar serius karena Wongseo merasa kalau dia tak bisa membahagiakan orang. Ketika mereka berdua akan pulang, di situ mereka bertemu dengan Pak Sin, seseorang yang bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan Sanggo. Di situ Pak Sin menawarkan untuk mengantarkan pulang orang. Setelah di dalam mobil, Pak Sin pun langsung mengatakan kalau ternyata Pak Sin adalah seorang pria yang pernah dicat oleh orang di aplikasi kencan dan terlihat kalau Pak Sin ini menyukai orang. Namun orang yang terus-terusan kepikiran Wongseo, dia pun terlihat tak tertarik sama sekali dengan Pak Sin. Orang pun sampai di rumahnya untuk mengambil barang-barangnya yang tidak diduga ternyata di situ juga ada Wongseo. Ketika itu Wongseo yang melihat orang pergi bersama pria lain, dia pun akhirnya sudah tersadar kalau memang keputusannya benar untuk meninggalkan orang. Sekarang orang telah bahagia dengan pria lain. Di tempat
tempat lain juga memberitahu Gio kalau dia telah menuntut teman Gio yang melakukan pelecehan di kantor dulu terhadap Neslan itu. Jumin juga menawarkan kontrak dengan nilai yang sangat besar untuk bekerja sama dengan Gio sebagai penulis. Tentu di situ Gio merasa tak enak dengan Jumin karena kontrak yang diberikan itu nilainya terlalu besar. Terlebih lagi Jumin ini telah melakukan terlalu banyak kebaikan untuknya. Gio pun di situ akhirnya harus jujur dengan menceritakan kalau Shihe sekarang telah menjadi suaminya. Dan apakah Jumin tak keberatan dengan itu semua? Tentu saja bagi Jumin itu bukanlah masalah karena dia juga telah menganggap kalau semuanya adalah masa lalu. Kemudian Shihe curhat kepada sang guru kalau dia mengkhawatirkan Gio sebab sekarang Gio harus bekerja sama dengan mantan pacar Shihe dulu yaitu Jumin. Setelah mendengar cerita itu, sang guru di situ pun tak menyangka karena dari cerita Shihe terlihat kalau sekarang Shihe sudah mulai untuk mencintai Gio dan sanggup tak menyangka kalau Shihe bisa move on dari mantan pacarnya yang dulu. Odi sobatori kasih, ia dilahiran kunci. Desane manatan sayap tagu, hanemia. Neu giwat shigiru. Haluk tinskan triyotaru. Bora wege to sanchapada goya. Gio shinen. Tumilan saramika. Kutumilame, no lubel hamkinen. Shro. Kemudian Shihe ditemui oleh teman kantor Gio yang melakukan pelecehan terhadapnya. Di situ teman kantor itu meminta agar Shihe mencabut tuntutannya kepada dirinya. Shihe tentu bingung karena dia tak tahu apa yang dibicarakan oleh teman Gio ini sampai teman Gio cerita kalau dia hampir melecehkan Gio. Mendengar itu membuat Shihe sangat marah dan hampir akan menghajar pria itu. Anja, naramiye, baru, ta. Malam harinya Shihe bertemu dengan Jumin. Di situ Shihe meminta agar Jumin memperlakukan Gio selayaknya rekan kerja saja, bukan istri dari mantan pacarnya yang dulu. Karena Shihe tak ingin status Gio sebagai istrinya, justru menghambat karir Gio dalam menulisnya. Karena Shihe sudah berjanji untuk membantu Gio tetap meraih mimpinya sebagai penulis. Jumin yang sadar kalau sekarang Shihe sudah mencintai Gio. Jumin pun menyarankan agar Shihe menunjukkan perasaannya sebab dari dulu Shihe adalah orang yang dingin, bahkan ketika berpacaran dengannya dulu Shihe tak pernah menunjukkan perasaannya. Keesokan harinya ayah Shihe menemui Gio. Di situ ayah Shihe ingin memberikan uang kepada Gio untuk membayar cicilan rumah Shihe karena Shihe tak mau menerimanya. Awalnya Gio tak mau menerimanya, tetapi karena ayah Shihe terus memaksa dan ingin agar Gio membawa uangnya saja, karena itulah akhirnya dia pun membawa uang itu. Ketika di rumah Shihe yang terus-terusan teringat nasihat dari Jumin untuk menyatakan perasaannya. Di situ dia berniat untuk memberitahu perasaannya yang sebenarnya kepada Gio. Namun sebelum sempat mengatakan itu semua, Gio bilang duluan kalau dia ingin segera mengakhiri pernikahan kontrak ini sebab Gio ingin meneruskan karirnya sebagai penulis dan membeli rumah sendiri. Mendengar itu tentu Shihe mengurungkan niatnya untuk memberitahu perasaannya. Tangan fuasmian. Contoh serlesi Yuhop sasishika. Day. Krum toi kiak do. Yutidiri yugop janeka. Kransinga kitrosaya. Wastetin menahan karan ini kaya. Kemudian menceritakan kejadian 12 tahun yang lalu. Di hari itu Shihe memberitahu kedua orang tuanya kalau dia sekarang telah tinggal serumah dengan pacarnya dan pacarnya telah mengandung anaknya. Shihe sudah bertekad untuk bertanggung jawab, tapi ayah Shihe menentang hubungan mereka berdua karena ayah Shihe tak mau keluarganya tercemar karena fakta anaknya telah menghamili seorang wanita di luar nikah. Karena itulah di malam itu ayah Shihe menyuruh Shihe untuk apas kaki dari rumah orang tuanya karena ayahnya tidak sudi mempunyai anak seperti Shihe. Kemudian Shihe yang sudah paham kalau Gio ingin segera menyelesaikan pernikahan kontrak mereka. Karena itulah Shihe pun menemui kedua orang tuanya dan bilang kalau Shihe akan bercerai dengan Gio. Tentu hal itu membuat ibu Shihe sangat marah dan ayah Shihe hanya terdiam di sana sebab mereka berdua sejatinya ingin agar pernikahan Shihe dan Gio tetap berlangsung di tempat lain. Gio cerita juga ke Jumin
menjamin kalau dia akan segera bercerai dengan si He. Mengetahui fakta itu membuat Jumin merasa bersalah karena dia pikir mungkin saja hal itu ada kaitannya dengan kehadiran Jumin, tapi dia berusaha menjelaskan kalau Jumin tak ada kaitannya sama sekali dengan keputusannya akan bercerai dengan si He. Dia bilang kalau sebenarnya dia masih mencintai si He, tapi kelihatannya pernikahan ini pada akhirnya hanya membuat si He terkekang sehingga Jiho kali ini benar-benar ingin menunjukkan rasa cintanya dengan membebaskan si He. Padahal yang tidak diketahui Jiho, si He juga mencintai Jiho. 저희가 왜 쓸데없는 얘기로 생각하세요? 네, 이혼해서요? 혹시 결혼을 유지하는 게 밴딩이라고 생각하세요? 이혼은 행복이 실패고21세기 컨텐츠 추억인 제작사 대표가 저한테 실험점심 넘치는 작품을 기대한다고 했던 그분이요. 설마 그렇게 겁먹힌 생각을 갖고 계시는 건 아니죠? Malam harinya si He mabuk berat sampai Shango harus membawa si He ke rumahnya. Shango pun bilang ke Jiho kalau si He itu orangnya sangat jarang sekali mabuk berat seperti ini. Entah kenapa dia sampai bisa mabuk seperti ini. Kelihatannya si He masih ada banyak pikiran. Shango pun juga bilang kalau sebenarnya si He itu ingin melamar Jiho, tetapi dia bingung untuk mengatakannya. Jiho menjawab kalau dia iri dengan Shango karena bisa melihat semua kejujuran dari si He karena Jiho merasa si He orangnya sulit untuk mengungkapkan perasaannya atau sebenarnya ia terlalu takut untuk membuka hatinya sehingga dia tak tahu apa-apa tentang perasaan dan apa yang dirasakan oleh si He. From there, 전 한 번도 본 적 없는데 페이스에 쉽고시야. 근데 쉽고시요. 그걸 보여줘야 제가 뭘 어떻게 알지 할 텐데. Keesokan harinya Jiho pergi ke rumah sakit karena istri adiknya tengah melahirkan di hari itu. Di sana semua keluarga Jiho juga datang. Jiho pun akhirnya cerita ke ibunya kalau dia akan bercerai dengan si He. Jiho pun bertanya kenapa ibunya tidak berpisah dengan ayahnya, padahal dulu Jiho sering melihat ibu dan ayahnya tidak akur. Tapi di situ ibunya bilang kalau dia dengan ayahnya itu sudah saling mencintai. Bahkan ibunya tak pernah terpikirkan kalau dia tak hidup bersama dengan ayahnya. Mendengar jawaban itu, Jiho pun langsung bilang kalau dia ingin bercerai dengan si He karena dia ingin memastikan dari hatinya dulu apakah dia benar-benar mencintai si He atau tidak. Ibunya membalas kalau memang Jiho ingin bercerai lebih baik tidak memberitahu ayah Jiho karena pasti ayah Jiho nanti akan sangat marah besar. Setelah itu Jiho juga menemui ibu si He untuk mengembalikan uang yang telah diberikan ayah si He. Jiho bilang kalau dia meminta maaf tak bisa mempertahankan hubungan pernikahan mereka. Di tempat lain Jumin meminta maaf kepada si He atas ucapannya 12 tahun yang lalu yang sangat jahat kepada si He, sehingga hal itu membuat si He trauma dan rasanya si He sudah terlalu lama tak bahagia. Jumin pun bilang kalau dia saat ini ingin melihat si He bahagia karena ia memang sudah selayaknya bahagia. Namun setibanya di rumah si He sudah melihat Jiho yang bersih-bersih pakaiannya dan siap meninggalkan si He. Jiho pun bilang kalau dia pamit mereka tidak akan lanjutkan perjanjian kontrak pernikahan ini lagi. Sebenarnya si He ingin menghentikan Jiho, tetapi dia bingung untuk mengatakannya. Akibat pengalaman traumatik He membuatnya berpikir kalau dia tak layak hidup bersama dengan orang lain. Di hari itu mereka berdua pun sepakat untuk berpisah. Aksam boneka 우리? 컨투를 빌어요. 우리 둘 다 이혼은 사람이니까. 네, 컨투를 핍니다. 지읍시도. 자,
Tak lama setelah kepergian Jihu, Sihe sudah merindukannya begitu saja sampai-sampai Sihe mulai menangis karena terus kepikiran akan kenangan dari Jihu. Keesokan harinya sanggup mengetahui kalau Soji baru saja resign dari pekerjaannya dan ternyata saat ini Soji membuka bisnisnya sendiri yaitu bisnis pakaian dalam. Lalu Sihe mengajak makan Bung Sheo karena dia bilang dia tak bisa makan sendirian semenjak peninggalan Jihu. Selain itu dia sudah tak bisa lagi tinggal di apartemennya sekarang karena kenangan akan Jihu terus menggantuinya. Bung Sheo pun menyarankan agar Sihe tinggal di rumah Bung Sheo yang dulu. Selain itu dia bertanya kemana Jihu pergi. Jawab Sihe, Jihu pergi ke Mongolia. Tapi ternyata Jihu masih belum pergi ke Mongolia karena dia masih berkeliling-keliling di Korea bersama dengan sahabatnya Hora. Hora itu menyarankan agar Jihu tinggal di tempat di mana Horang dan Bung Sheo dulu tinggal karena rumah itu sekarang tidak ada yang menempati. Benar saja Jihu pun pergi ke rumah itu. Setibanya di rumah itu Sihe terheran karena terlihat ada orang yang tinggal di sana. Jihu ternyata juga masih memikirkan Sihe, karena itulah Jihu berniat untuk pergi menemui Sihe karena ia sudah membuatkan kue khusus untuk Sihe. Sesampainya di rumah Sihe ternyata yang keluar adalah orang lain dan orang lain itu bilang kalau rumah Sihe baru saja dijual olehnya. Tentu saja hal itu membuat Jihu terus kepikiran akan Sihe karena dia ingin bertemu Sihe, tetapi kelihatannya dia tak mungkin bertemu dengan Sihe lagi sebab Sihe sudah pindah rumah. Tak lama setelah itu Soji tiba-tiba menelpon dan bilang kalau ternyata Sihe itu pindah tinggal di kontrakan milik Bung Sheo dan Hora. Jihu pun baru menyadari kalau ternyata yang selama ini tinggal satu rumah dengannya itu adalah Sihe, dan benar saja Jihu langsung ke sana melihat Sihe yang sedang tertidur. Jihu pun langsung tidur di sampingnya membuat Sihe terbangun. Jihu di situ menyatakan perasaannya kalau dia sangat mencintai Sihe, tapi Sihe berpikir itu semua hanyalah mimpi karena realitanya seperti terlalu indah. Tjusna. Akan tjus kabangen åtni, shitsanai tjus kanan. Det är kurioskt. 사랑해. 뭐, 사랑해요. Kandi? Keesokan paginya Sihe pun terbangun. Dia teringat mimpi yang sangat indah di malam tadi, dan dia begitu terkaget ketika melihat kalau Jihu benar-benar ada di sana. Ternyata kemarin malam itu bukanlah mimpi semata, itu adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Setelah mengetahui kalau Jihu tak pernah pergi ke Mongolia dan hanya berkeliling-keliling di Seoul, di situ Sihe sangat marah karena dia sangat merindukan Jihu dan Jihu tak pernah menjenguknya. Melihat Sihe yang marah-marah, Jihu justru tersenyum di situ karena untuk pertama kalinya Sihe jujur akan perasaannya dan menunjukkannya kepada Jihu. Jihu pun meminta maaf karena telah pergi meninggalkan Sihe. Tomru, krokeya gesol. Deka, orimana fokus penente. Deka, joimana hindranente. Tomru dante, seisimami gesto. Hari ini Sihe pun kembali bekerja lagi setelah dia cuti panjang akibat patah hati ditinggalkan Jihu. Di tempat lain Bung Sheo yang sudah tahu kalau Pak Sin hari ini melamar orang, dia langsung berusaha untuk mengejar orang karena dia tak ingin orang dinikahi oleh orang lain. Ketika bertemu orang, Bung Sheo pun langsung mengatakan semuanya. Dia bilang kalau dia minta maaf telah meninggalkan orang dan Bung Sheo minta untuk kali lagi diberikan kesempatan untuk bisa bersama dengan orang. Orang pun langsung bilang kalau dia sudah menolak lamaran dari Pak Sin, dan di situ mereka berdua pun akhirnya sudah bisa sama-sama sepakat untuk segera menikah. Di tempat lain memperlihatkan Soji yang akhirnya meraih mimpinya yaitu sebagai seorang yang memiliki bisnis, dan sekarang bisnisnya sudah berkembang menjadi lebih besar. Dia pun berkesempatan untuk melakukan perjalanan bisnis ke Hong Kong. Tak disangka Sanggu juga ada perjalanan bisnis ke Hong Kong, dan di situ mereka berdua yang sudah sama-sama saling mencintai terlebih lagi
kisah sudah menganggap kalau Sangku memang adalah benar-benar pria yang baik. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk segera menikah juga. Kemudian waktu pun berjalan, Jiu dan Si Ye yang sudah menyadari bahwa mereka saling mencintai. Mereka pun juga sudah saling sepakat untuk tetap menjadi sepasang suami istri. Setiap tahunnya mereka mempunyai satu kesepakatan, dan kesepakatan itu selalu berubah setiap tahunnya, tetapi ada satu kesepakatan dan tidak pernah berubah, yaitu saling mencintai satu sama lain. Dan ya, itulah ending dari drama ini.